Ketika orang itu nyinyir dan itu menjadi hal yang menyakitkan, itu termasuk zalim, ya kan? Hati-hati yang suka nyinyir. Kalau dia tersinggung, dia termasuk orang yang terzalimi, maka itu menjadi bumerang buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Barista Kece di channel Kopinya Kece, Dakwah Bari Ngopi. Ketika kita hidup atau ketika kita bermasyarakat, kita ini pasti nggak lepas dari ujian. Ujian tuh macem-macem. Kadang kita diuji dengan masalah orang nyinyir kita, nyinyir. Tahu nyinyir kan? Iya, orang julid. Iya, kadang orang itu suka iseng, dalam artian dia suka komen, suka menyampaikan pendapat atau argumen tentang diri kita. Ini kadang-kadang kita juga jangan sampai terpancing. Kadang kita nih cibang dinyinyirin gitu baper, emosi, meledak-meledak. Nah, nggak perlu. Itu sama aja kita orang yang bodoh. Jadilah orang yang cerdas, orang yang bijak. Kalau kita dikomenin, dinyinyirin yang sekiranya itu ya biasa aja. Itu hal yang wajar. Karena gini, kita ini nggak bisa mengontrol pikiran orang. Kita nggak bisa mengontrol mulut orang. Ya, sah-sah saja dia mau ngomong apa tentang diri kita, silahkan. Ya, ya kita harus tahu diri juga. Ya, ketika dia ngomong begitu, mungkin niatnya kita harus tetap optimis, ya, kita tetap artinya positive thinking. Ketika dia nyinyir begitu, boleh jadi itu kritikan yang membangun buat diri kita. Nah, jadi pada intinya yaitu kita anggap ujian hidup aja, kita sabar, ya, karena memang kunci hidup itu cuma satu, ya sabar. Ketika kita diuji sama Allah dengan hal apapun, ya kita bersabar. Yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa ketika orang itu beropini tentang diri kita yang buruk-buruk, kita jangan sampai kadang-kadang lupa. Gitu. Ada lupa kita ingin membela diri kita. Gitu. Padahal Sayyidina Ali pernah berpesan, jangan pernah menjelaskan siapa diri kita. Karena orang yang mencintai kita, orang yang senang dengan kita, itu nggak butuh. Sebaliknya, orang yang benci kita, orang yang gedek sama kita, dia nggak percaya, dia ngapain? Jadi kadang-kadang kita menguras energi, ya, menyenyakan waktu gitu untuk menjelaskan siapa diri kita. Jadi bagaimanapun, ketika kita dinyinyirin orang, ya kita bersabar aja, bersabar. Bahkan hati-hati juga, ya kan, ketika orang itu nyinyir dan itu menjadi hal yang menyakitkan, itu termasuk zalim, ya kan. Bahkan Nabi berpesan, ittaqu da'watul majlum, takutlah kamu dengan doa orang yang terzolimi. Hati-hati, orang yang suka nyinyir itu jangan sampai Anda termasuk orang yang menzolimi gitu kan. Ini pentingnya kita menjaga lisan. Jangan, hidup ini kadang-kadang suka nyinyir, ya. Hati-hati yang suka nyinyir. Kalau dia tersinggung, dia termasuk orang yang terzolimi, maka itu menjadi bumerang buat Anda. Ustaz, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari audiens terkait materi. Oke. Ini ada pertanyaan ya dari audien. Himbauan buat orang yang suka nyinyir, buat orang yang ngasih opini nggak bagus terhadap orang lain. Ini kan kaitannya dengan ghibah, ya. Karena dalam hadis Nabi, ketika dia ngomongin sesuatu yang memang sesuai dengan dirinya, itu dinyatakan ghibah. Artinya dia menggunjing. Dan ketika dia membicarakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, itu sama dengan dia memfitnah. Itu kan mengada-ngada. Ya, artinya begini, dalam Al-Quran sudah jelas kan, bahwa kita dilarang wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Jangan pernah mencari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan jangan suka menggunjing, membicarakan keburukan, kekurangan orang lain. Gitu. Jadi
buat orang yang suka nyinyir, buat orang yang suka memberikan pendapat, opini nggak bagus terhadap orang lain, hati-hati ya. Sekiranya memang itu menurut Anda orang itu begini, ya udah biarkan, itu menjadi tabiat dia, menjadi hidupnya dia, jalannya dia ya. Seandainya kita ingin memberikan nasihat, ya silakan berikan nasihat yang benar. Yang nasihat itu memang membuat dia sadar, membuat dia tersadarkan untuk bisa memperbaiki dirinya. Jangan sampai kita memberikan nasihat malah menjatuhkan dia, mengejas dia, seakan-akan menyudutkan dia. Dalam Islam kita diberikan satu arahan bagaimana memberikan kritikan. Memang dalam hidup ini kan kita wajib watawasau bil haq, watawasau bis sabr, seperti itu. Jadi buat Anda yang suka nyinyir, hati-hati juga. Seandainya itu ingin memberikan kritikan, ya sah-sah saja, tapi dengan cara yang baik, yang ihsan, yang tidak menyinggung perasaan. Saya kira itu. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.